Aktivitas manusia di sebuah tempat belum tentu bisa mengusir gangguan gaib yang ada di tempat tersebut. Terkadang, makhluk gaib menganggap kehadiran manusialah yang mengganggu tempat mereka berdiam diri. Terbukti, sebuah area kantor di Sangkrahan, Tegal Tirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman ini yang masih saja dibayangi beragam gangguan gaib. Padahal, bangunan kantor ini tergolong baru dan masih beroperasi hingga saat ini. Saya pertama masuk di Berbah sini, pas waktu itu saya paginya pagi masuk menghadap Pak Camat, terus sorenya suruh piket malam. Sore habis maghrib itu saya masuk ke kantor. Nah, saya dari bawah itu naik ke tangga belakang itu, terus saya mau menghidupkan lampu. Nah, di tengah-tengah dekat ruangan arsip itu saya melihat ada orang ngesot itu. Pakaiannya serba hitam, terus rambutnya keriting itu segini. Ya itu laki-laki itu. Saya bilang astagfirullahaladzim. Terus saya bilang gini, alamu dewe, ojo ganggu aku, alamu dia, aku orang ganggu gue. Nah, itu saya lihat terus sampai dekat musola yang itu sebelah barat itu hilang. Waktu saya pas mau tidur itu sekitar jam 12, itu saya di kursi itu mau tidur, itu udaranya udah beda, enggak kayak biasanya, agak panas sedikit. Habis itu ya ada yang datang, orang tua, tapi pakai pakaian adat Jawa, laki-laki sama perempuan. Orang yang laki itu di pinggangnya sini itu ada keris. Yang laki pakai belangkon, yang perempuan itu biasa aja pakai kebaya. Di situ saya nanya, jenengan niku napa Mbak? Dia bilang, aku ora apa-apa, aku mau nunggu kowe. Setelah berapa menit baru sadar kalau didatangi orang tua itu. Di tangga itu ada suara senapan pistol. Setelah itu ada suara lagi pecut semeti. Setelah saya cek, nggak ada. Nah, setelah itu saya cek seluruh kantor sini, yang jendela, entah itu jendela atau pintu yang belum ditutup, saya cek. Ternyata yang di sebelah utara ini untuk ruangan arsip itu kok gagang pintu itu naik turun sendiri, yang dalamnya kayak ada orang. Setelah gitu saya cek, saya buka, ternyata nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa.
Kalau yang di gedung tua itu ada juga yang kayak ya orang kayak apa, pakaian kalau mau perang di medan perang itu. Yang sebelah kantor itu yang agak jahil, agak jahat. Ganggunya itu ngelempar pakai batu, dilempar gitu. Itu suara setelah dicek itu batu nggak ada, padahal nggak ada orang sama sekali, nggak ada. Memang di bagian depan kantor ini terdapat bangunan tua yang konon merupakan peninggalan zaman Belanda. Sebelum menempati gedung baru sekarang, bangunan ini yang dijadikan sebagai kantor. Cerita sejarah terselip dari bangunan tua ini. Konon, dahulu bangunan ini digunakan sebagai tempat persinggahan iringan jenazah dari keraton yang akan dimakamkan di pemakaman Raja Imogiri. Kian dari juga kantor kecamatan, ini dia namun tagem, di dalam Pak Camat nggak mawon, ini gantos, ini kok pindah-pindah ini kan. Dia ditanya pun zaman Yono saking Solo, saking Solo ini kok diambil ke datang biki, inap menurut kenjeng, datang berangkat datang Imogiri. Bawa pulau niki kesen sing teng mriki sing nggih pun Sapukawati Simbok teng mriki ngantos saumure Simbok. Misale iki kudu wonten sing momongan Simbok. Sing dimong Simbok iki teng niku. Lah Simbok iku ngomong kok diweruhi napa iki sing Ndara Bagus, Ndara Bagus iku kalih Ndara Ayu napa niku Simbok sing ngomong. Sekarang kita akan mencoba memulai penelusuran dengan... Untuk mengetahui makhluk gaib apa saja yang ini, saya ditemani Naya, rekan Indigo, dan juga Mas Yandi selaku pelukis akan menelusuri berbagai titik lokasi di area kantor ini. Mbak, di sini bisa saya lihat banyak sekali orang-orang Jawa yang ada di sini. Ada bapak, ibu-ibu. Mereka menggunakan pakaian Jawa, disambung. Kalau malam mereka sering mainkan alat-alat ini, alat-alat gamelan ini. Biasanya malam, jadi malam-malam tertentu mereka memainkannya. Seperti yang dijelaskan di lukisan oleh Mas Yandi, memang keadaan kurang lebihnya keadaannya seperti ini, Mbak, yang ada di ruangan ini, yang ada di dalam kantor kecamatan ini, bangunan tua Belanda ini. Memang ada sosok seorang laki-laki, tidak begitu tua juga tidak begitu muda, menggunakan blangkon, pakaian baju Jawa. Kemudian istri ada anak juga. Oke Mbak, kita bisa lanjut untuk menyusuri lokasi lain yang lebih kuat energi. Ini lokasi pohon besar, ini pohon asem. Di sini energinya negatif ya Mbak. Ada sosok makhluk besar. Ini apa ya? Kayak ada bau menyengat gitu. Baunya memang menyengat Mbak. Di daerah sini banyak sekali prajurit-prajurit Mbak yang ada di sini itu. Prajurit-prajurit di sini itu nggak suka. Makanya mereka nggak bisa redam. Jadi mereka melawan dengan orang-orang keraton, orang-orang dalam. Kalau di pohon asam ini memang ada sesosok makhluk besar gelap. Kalau misalnya sosok
yang ada di pohon ini sendiri penunggunya, apa itu dia sifatnya suka mengganggu itu? Iya, sifatnya suka mengganggu. Kurang lebihnya seperti ini ya, Mas Yandi yang melukiskan gambaran yang ada di lokasi ini. Ya baik, terima kasih Naya dan juga Mas Yandi yang sudah mengajak saya untuk menelusuri lokasi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk menggali informasi dan segala gangguan gaib yang terjadi di tempat ini, saatnya kami melakukan mediumisasi. Apa ini? Biar ini ngancamnya itu. Ora tanggung jawab apa? Tanggung jawab dia. Makhluk ini terus berusaha menyerang Pak Kusumo. Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Nama atas siapa? Jalanku Banaspati. Ini tempat apa sih, Mbak? Biyen bangunan tua. Tapi yang pernah Anda lihat, dulu seperti apa tempat ini? Padha karo sing saiki. Wong do mlebu metu ngene iki mung nek sing biyen ana sing kulite putih. Yang mereka lakukan apa? Urusan rembuk-rembukan rembuke pemerintahan kaya ngono. Aku ora iso ngomong ke pangkatku ora dhuwur ning kene. Tidak banyak informasi yang didapat. Mediator disadarkan. Masih butuh informasi, kami menyiapkan satu mediator lagi. Bangunan ini Kademangan apa kadipaten apa tempatnya bekel apa gimana itu Mas? Pak. Kok Pak? Coba ya. Celuk mbah ya, sudah tua ya. Iya. Bagus cerita. ya. Bagus cerita. Ini bangunan ini digunakan untuk apa? Zaman semono mengsai lantu. Oh. Sejarah. Ya. Sejarahnya itu gimana, Mbak? Untuk perang lawan Belanda. Terus digunakan untuk apa? Sanggaran kiai-kiai sepuh. Kiai-kiai Kabupaten Kasunanan, Solo, Jogja, tapi rame iki. Oh. Untuk apa datang ke sini? Kata-kata jaluk maneges Wahyu Pitedah Yungsun. Untuk persinggahan apa di sini itu paham kabarnya untuk singgahnya orang-orang yang dari Prambanan? Solo atau Keraton Surakarta itu. Layong mak wong biyen kuwi laku ditutup. Lar wangsit layon kudu mriki sepindah. Mlaku mengidul sepindah nganti ketoki mau kiri. Wis ana lakune ana totone.
Terus siapa yang dibawa ke sini mayatnya? Biasa siapa Mbak? Kerabat Keraton Kasuhan Solo. Lapar mereka. Menggunakan apa Mbak biasanya Mbak? Kereta kuda? Kereta Jatayu. Segini melampang itu nanti Jimatan. Berapa lama Mbah mereka ada di sini? Setunggal dinten. Kenapa? Saya bisa bertanya lagi? Kowe kula nuwun karo sapa? Oh, lain lagi nih. Tampaknya sudah ada makhluk lain memasuki raga mediator kami. Tempat ini. Aku ra seneng nggonku tidak. Makhluk ini sepertinya tidak suka dengan kehadiran kami. Putung tanganmu sulit banget. Lawan ini aja. Kematian juga Anda. Anda yang sering mengganggu di sini, iya? Terus apa ini? Tidak dipaksa. Makhluk ini berlaga bak seekor harimau. Anda punya nama tidak? Atau sosok Anda seperti apa sih? Macan. Hubungan Anda dengan Kiai Bagus apa? Kiai Bagus kuwi Pati Pangoso kene. Yang datang ke sini bukan cuma orang yang jahat, tapi juga ada orang yang baik. Anda tidak usah menampakkan atau mengganggu mereka. Akhirnya, mediator ini disadarkan. Dua mediator kami kembali tidak sadarkan diri. Tiba-tiba, satu mediator lain kembali tidak sadarkan diri. Apa maunya makhluk-makhluk ini?
pesantren kene wis tentrem. Ngopo kok gawe musak masih? Ngopo gawe salah? Orang gawe salah. Gawe kisah ana sudah dikisah. Ngomong pengen kenal aja. Saya juga datang sini baik-baik. Saya mau nanya sini. Di sini banyak gangguan, makhluk halus juga. Ya kene ku wis panggonane. Jika bakal kene wis ditandur. Ya kuwi mapanku nek war mesti aku nunggu asem kuwi. Kenapa lalu sekarang banyak orang yang suka melihat ada sosok penampakan orang menggunakan baju Jawa? Yo kuwi. Iya, aku ya iso njelma kaya ngono kuwi. Dadi kewan, dadi buta, dadi menungso. Tujuannya apa sih? Tujuan aku ya ora elek, tujuan aku apik. Aku njogo negara kene, tanah iki. Atine sing do resik, sing apik, mlebu kene aja sing duwe pikiran elek. Aku tak mulih. Aku tak mulih wis cukup. Salah aku do ditekon wis tak jawab. Siapa namanya? Baik, Jo. Siapa namanya? Aku apik. Ngomong ngabur. Lama banget sih jawab. Tak bali wae. Ya, mampu kalah. Ora kalah. Terus apa dong namanya? Kesel. Atau kenapa emang? Kesel daya guntek pisan. Ya wis mulai cak kudu hewannya. Diri sendiri itu kalah. Dirasa cukup, mediator ini pun disadarkan. Kehadiran makhluk gaib memang selalu ada di sekeliling kita. Meski kadang mereka kerap muncul menunjukkan wujud mereka, namun tak semua mata manusia memiliki kemampuan untuk dapat melihatnya. Maka sudah selayaknya kita hanya cukup meyakini kehadiran mereka yang juga hidup berdampingan dengan kita meski di dalam dua dunia yang berbeda.